Ibu Siti Nur. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Tunggu Ibu, tunggu dulu. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Ibu Siti Nurhalisa untuk memperkenalkan diri, sebutkan nama, kemudian asal sekolah, berapa lama mengajar, dan alumni dari mana. Seperti itu. Setelah itu langsung Ibu mengajar ya, praktik mengajar berdasarkan RPP yang telah Ibu buat. Pilih salah satunya. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, tempat mengajar SD Abdurrahman bin Auf. Di mana Ibu? Dayak, Bu. Oke. Di Dayak. Di Dayak, Kota Makassar. Dayak, Kota Makassar. Lama mengajar, sudah masuk berjalan tahun kelima, Bu. Asal kampus alumni Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke. Baik Ibu, silakan waktu dan layar saya berikan kepada Ibu untuk mengajar. Oke, terima kasih Bu atas share screen. Izin share screen, Bu. Silakan Ibu. Mohon Bu bertanya, sudah tampil Bu slide-nya? Sudah Bu, sudah. Jadi saya mulai Bu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Bagaimana kabarnya hari ini Anda? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Oke. Masya Allah, semangat semua ya anaknya Bunda. Oke, hari ini sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa, Bunda cek dulu kehadirannya semua ya. Oke, dengar namanya nak ya, silakan. Dengar namanya, kemudian. Oke, yang pertama, Abid, Wapika, Wahdia. Oke, insya Allah hari ini hadir semua ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Kalau sudah absen, Bunda sudah tahu ternyata semua hadir semua. Sebelum mulai pembelajaran biasanya kita lakukan apa? Berdoa ya. Oke, berdoa. Kalau gitu kita berdoa dulu ya anaknya. Bunda minta tolong sama Abid, mohon bantu Bunda untuk pimpin temannya berdoa anaknya. Silakan Nak Abid. Oke, sikap berdoa yang baik, tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Sebelum kita masuk pembelajaran selanjutnya, Bunda ingatkan dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Oke, kita kemarin belajar tema 4 ya, hidup sehat dan bersih, subtema 2, hidup sehat dan bersih di sekolah, pembelajaran pertama. Hari ini kita akan masuk di pembelajaran kedua, tapi sebelum masuk pembelajarannya, Bunda punya video. Kita nyanyi dulu, senang-senang dulu sama-sama sebelum belajar ya. Oke, coba Bunda sharekan gambarnya anaknya, videonya ya. Sempat ada yang belum hafal lagunya Ate Mahmud, ciptaannya Membuang Sampah Sembarangan. Kita nyanyi sama-sama. Boleh sambil diiringi dengan gerakan. Boleh diikuti gerakannya Bunda. Sampah di mana-mana, jagalah kebersihan lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan. Bisa dimatikan, di skip saja Bu, dilewatkan saja videonya. Ya. Oke, bagaimana
lagunya menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Oke, menyenangkan ya. Oke, Bunda tanya, lagunya tadi tentang apa ya? Tentang sampah, Bu. Oke, tentang sampah ya. Jadi kita akan belajar hari ini tentang kebersihan lingkungan. Jadi sampah itu ada kaitannya dengan kebersihan lingkungan. Sebelum masuk di pembelajarannya, Bunda sampaikan dulu apa yang harus kita capai sama-sama sebelum belajar. Jadi sebelum berjalan kita harus tahu tujuan tak mau kemana. Jadi tujuan kita hari ini atau target kita yang ingin kita capai sama-sama hari ini itu ada 6. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi isi teks yang dibaca yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat. Dapat membedakan lingkungan sehat dan tidak sehat. Menuliskan kosakata tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Menunjukkan persatuan dalam keberagaman di sekolah serta dapat menyebutkan 3-5 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di sekolah. Sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap belajar, kita masuk materi pembelajarannya. Oke, ayo mengamati. Di sini Bunda punya 2 gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Ayo kita lihat dulu gambar pertama. Kita lihat sama-sama naknya. Oke, sudah lihat gambarnya? Oke, sekarang kita lihat gambar yang kedua yang di sampingnya, yang ini. Bagaimana? Sekarang Bunda tanya, siapa yang mau bantu Bunda menyebutkan atau menunjukkan yang mana sih di sini gambar yang menurutnya kalian itu lingkungan sekolah yang sehat? Oke, gambar kedua betul sekali naknya. Jadi gambar kedua ini menunjukkan lingkungan yang sehat. Oke, siapa yang mau bantu Bunda menyebutkan kenapa menurutnya gambar kedua ini gambarnya merupakan lingkungan yang sehat? Oke, Wahdia. Apa nak? Oke, tidak ada sampah. Oke, tidak ada sampah. Banyak pepohonannya. Oke, betul sekali ya. Kita kasih tepuk wow dulu untuk temannya yang berani menjawab dan jawabannya tepat juga. Oke, kita beri tepuk wow ya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wah dia, wow, oke, Masya Allah. Ada yang mau bertanya, nak, terkait gambar 1 dengan gambar kedua? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut materi selanjutnya. Jadi gambar kedua ini menunjukkan lingkungan yang tidak bersih. Karena apa? Siapa yang mau bantu Bunda menyebutkan kenapa gambar kedua ini pertama ini kurang bersih? Oke. Oke, silahkan Aditya. Apa Aditya? Oke, gambarnya. Oke, terdapat sampah yang berserakan ya. Kaca, cermin, jendelanya juga berdebu. Betul sekali. Ada yang lain? Oke. Ada daunannya berhamburan. Betul sekali. Oke, jadi bedanya tadi gambar pertama itu banyak sampah yang berserakan. Gambar kedua bersih ya, tidak ada sampah yang berserakan. Kalau gitu Bunda tanya, ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada bertanya, kita lanjut slide berikutnya. Di sini halaman berikutnya. Oke, di sini Bunda punya teks bacaan, halaman kelas yang bersih. Oke, Bunda minta tolong, siapa yang mau bantu Bunda untuk membacakan teks bacaannya? Oke, jadi nanti Bunda tunjuk ya, 1 orang untuk bantu Bunda bacakan teks bacaannya, kemudian yang lain tolong diamati teman-temannya membaca. Nanti kalau Bunda bilang berhenti, teksnya bacanya dihentikan, nanti yang membaca tunjuk temannya untuk melanjutkan. Jadi semua harus konsentrasi memperhatikan. Siap? Oke. Bunda minta tolong sama Akipa. Akipa, tolong bantu Bunda untuk membacakan teks bacaannya. Oke. Ya, stop. Aditya, lanjutkan. Oke. Jadi teks bacaannya tentang judulnya apa? Halaman kelas yang bersih.
Jadi halaman kelas yang bersih. Dari teksnya tadi ini ada beberapa kata yang menyusun kalimatnya kan? Oke, nah, Bunda tanya, ada tidak kata kosakata yang berkaitan dengan lingkungan yang sehat atau lingkungan yang tidak sehat? Oke, ada yang mau bantu Bunda untuk menyebutkan? Silahkan angkat tangannya yang mau bantu Bunda untuk menyebutkan. Oke, Abisar. Yang mana Abisar? Oke, bersih. Oke, apalagi? Penyakit. Oke, apalagi? Sehat. Oke, betul sekali ya. Jadi ada beberapa kalimat yang disebutkan temannya tadi yang menunjukkan kosakata yang menunjukkan lingkungan sehat seperti bersih, rapi, sehat, oke, penyakit di sini. Oke. Ada yang mau bertanya berkaitan dengan teks bacaan yang kita baca sama-sama? Oke, kalau tidak kita lanjut pada materi selanjutnya. Nah, di sini ada contoh kosakata yang terkait di sini ada contoh kosakata yang terkait dengan lingkungan sehat. Yang pertama ada kata bersih. Tadi yang kedua ada sampah. Yang ketiga ada sehat, penyakit, ada rapi, ada indah. Oke. Bunda tanya, ada tidak yang tahu? Bersih itu apa sih? Kita sering bilang, Bunda, bersihnya kelas, tak? Bersihnya kelas kok. Oke, apa kira-kira itu bersih? Kok bisa bilang bersih? Siapa yang mau menyebutkan apa menurutnya bersih itu apa? Oke, coba. Oke, betul ya. Bersih itu terbebas dari kotoran. Nah, jadi bersih artinya bebas dari kotoran. Kemudian sampah. Nah, sering dengar, ini buang sampah sembarangan. Nah, terus sampah itu apa? Apa artinya sampah? Oke, ada yang mau bantu Bunda? Silakan angkat tangannya. Oke, sampah artinya barang yang tidak digunakan lagi. Betul sekali ya. Jadi sampah adalah barang atau benda yang tidak terpakai lagi atau yang kita tidak gunakan lagi. Selanjutnya ada kata sehat. Sehat artinya bebas dari penyakit. Oke, kalau penyakit apa? Bunda, kena penyakit ini. Terus penyakit itu apa? Kita sering sebut-sebut loh. Penyakit itu apa? Oke. Ada yang mau bantu Bunda untuk menyebutkan apa artinya penyakit? Oke, penyakit artinya betul sekali sesuatu yang mengganggu kesehatan. Oke, selanjutnya kita masuk di kata rapi. Rapi itu artinya tidak berserakan. Indah artinya terlihat sangat bagus. Apa yang hari ini yang terlihat indah selain Bunda? Oke, kelasnya ya terlihat indah. Oke, Bunda juga hari ini terlihat indah, rapi kan datang ke sekolah. Oke, ada yang ingin bertanya nak terkait contoh kosakata lingkungan sehat? Ada bersih, sampah, sehat, penyakit, rapi, dan indah. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu kita akan membuat kalimat dari kosakata yang kita temukan tadi. Tadi ada beberapa kosakata yang kita temukan bersama. Sekarang kita akan belajar membuat kalimatnya. Oke, masih ingat kalimat itu apa? Oke, kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata. Jadi katanya yang kita dapatkan tadi bersih ini kita akan buat menjadi sebuah kalimat yang mengandung arti makna. Oke, coba siapa yang di sini Bunda punya contoh dulu ya. Contohnya kalimat yang menunjukkan kata bersih, yang mengandung kata bersih. Di sini ada lingkungan yang bersih membuat kita belajar dengan
dengan nyaman. Di mana letak kata bersihnya? Nah, di sini ya, di sini ada kata bersihnya. Jadi kalau kita diminta membuat kalimat, kalimat dari katanya berarti katanya itu harus ada dalam kalimatnya. Nah, contohnya seperti ini, lingkungan yang bersih membuat kita belajar dengan nyaman. Kata bersihnya terdapat di tengah-tengah kalimat. Kemudian selanjutnya ada kata sampah. Nah, di sini Bunda sudah buatkan contoh kalimatnya. Sampah artinya sampah, contoh kalimatnya, sampah yang berserakan menyebabkan rumah terlihat kotor. Di mana letak kata sampahnya? Di awal kalimat. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat, oh kalau buat kalimat bisa jadi katanya itu ada di tengah, di akhir, atau di awal. Nah, kata yang kita buatkan kalimat bisa kita simpan di awal, di tengah, atau di akhir. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada kata sehat. Nah, tadi Bunda sudah contohkan 2. Bunda kali ini mau minta tolong lagi. Oke, siapa yang mau tolong Bunda, bantu Bunda untuk membuatkan kalimat dari kata sehat. Oke, silahkan Ammar. Oke. Sehat. Oke. Tubuh saya sehat karena rajin olahraga. Betul sekali ya. Jadi contoh kalimatnya, tubuh saya sehat karena sering olahraga. Oke, jadi di sini ada penyakit, indah, rapi. Sebelum kita masuk pembelajarannya, Bunda minta dibuatkan dulu kalimat dari kata yang Bunda tampilkan ini. Oke? Bunda tunjuk satu-satu ya. Bunda tunjuk 3 orang yang beruntung untuk Bunda tanya. Siapakah dia? Oke. Sudah siap? Oke, Bunda tunjuk ya. Coba Abid sebutkan kalimat yang mengandung kata penyakit. Oke, betul sekali ya. Sekarang Abid, boleh bantu Bunda tunjuk satu temannya untuk buat kalimat dari kata indah. Oke, silakan. Oke, sekarang Faki lagi yang tunjuk temannya. Buatkan kalimat dari kata rapi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Betul sekali nak ya. Jadi itu tadi contoh kosakata kalimat dari kosakata lingkungan sehat. Tadi Bunda bantu buatkan, kita sama-sama buat tadi 2 dulu, bersih dengan sampah, kemudian sama-sama, kemudian secara acak ditunjuk untuk menyebutkan kalimatnya. Oke, ada yang mau bertanya terkait kalimatnya atau sudah bisa buat kalimat? Oke, kalau sudah, kita lanjut materi selanjutnya. Oke. Keberagaman di sekolah. Bunda tanya dulu, keberagaman itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Ada yang biasa dengar beragam, dari kata beragam. Ya, betul sekali ya, beragam artinya berbeda-beda. Jadi ada perbedaan, terdiri dari beberapa jenis. Oke, apa yang berbeda di kelas ini? Oke, warna bajunya. Oke, hari ini warna bajunya berbeda ya. Ada yang pakai hari ini karena kita bebas syar'i, ada yang pakai baju warna kuning, ada yang hijau, ada yang coklat. Selain itu, apa lagi yang berbeda di dalam kelas ini? Jenis kelaminnya. Oke, betul sekali. Di kelas ada berapa? Ada 2 jenis kelaminnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Selain itu, apa lagi yang beragam? Oke, betul sekali. Ada yang orang asli, mamanya asli Bone, ada mamanya yang asli Jawa. Ya, itu artinya keberagaman daerah asal atau suku. Jadi di sekolah itu terdapat banyak keberagaman. Oke. Nah, di tengah-tengah keberagaman ini, nah kita harus menjaga yang namanya persatuan.
Tadi kita belajar keberagaman, kok sekarang persatuan. Apa itu persatuan? Dari kata satu. Satu artinya tidak terpecah belah. Jadi walaupun di kelas ini tadi ada mamanya yang asli Bone, ada yang mamanya orang Jawa, ada yang jenis kelaminnya laki-laki, ada yang perempuan, kita tidak boleh terpecah belah. Kita harus bersatu, melakukan sesuatu bersama-sama. Oke, paham? Oke, kalau paham, Bunda punya di sini 4 gambar. Kita lihat sama-sama. Gambarnya apakah menunjukkan sikap persatuan atau tidak, ya? Oke, gambar pertama boleh dilihat di sini. Apa kegiatan yang dilakukan siswanya? Oke, bermain sendiri atau rame-rame, sama-sama. Sama-sama ya, betul sekali. Ada tidak perbedaan dari gambarnya? Ada ya, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, jadi menunjukkan persatuan atau tidak? Menunjukkan, karena ya betul sekali, bermain bersama-sama melakukan kegiatannya, bersatu melakukan permainannya. Oke, gambar kedua, kegiatan apa yang dilakukan? Yang ini anak ya, gambar kedua apa yang dilakukan? Oke, lagi belajar bersama, berdiskusi, betul sekali. Menunjukkan persatuan atau tidak? Oke, betul sekali, menunjukkan persatuan. Kenapa menunjukkan persatuan? Oke, karena melakukan sesuatu sama-sama, bersatu, tidak terpecah belah, betul sekali. Oke, gambar ketiga, ini yang di bawah. Oke, gambar ketiga ini menunjukkan persatuan atau tidak? Oke, tidak. Kok tidak? Kenapa bisa ya? Gambar ketiga ini tidak menunjukkan persatuan? Bertengkar. Oke, betul sekali. Karena bertengkar ya. Mereka bertengkar berarti tidak bersatu. Betul. Nah, gambar keempat. Gambar keempat ini menunjukkan persatuan atau tidak? Oke, betul sekali. Menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Kenapa menunjukkan persatuan? Karena sama-sama membersihkan kelas. Oke, betul sekali. Oke, kita beri tepuk tangan untuk semua dulu karena berani menjawab. Oke. Nah, kalau gitu, Bunda tanya, ada yang ingin bertanya, Nak? Tentang keberagaman di sekolah. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut di materi selanjutnya. Sikap agar tercipta persatuan. Apa yang harus kita lakukan? Tadi kan banyak perbedaan di dalam kelas. Ada yang beda warna bajunya, ada yang beda jenis kelaminnya, ada yang beda asal daerahnya. Tapi kita harus bersatu. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya tetap bersatu dalam kelas? Sikap apa yang harus kita lakukan? Belajar bersama. Belajar bersama itu masuk sikap atau kegiatannya. Oke, kegiatannya nak ya. Nah, jadi kita bedakan sikap dengan kegiatan. Nah, kalau contoh yang kalian sebutkan tadi itu masih kegiatannya. Tapi kalau sikap itu artinya apa yang kita perbuat, apa yang harus kita hadirkan supaya persatuan itu tetap terjalin di kelas. Oke, tolong menolong, betul sekali. Contohnya tolong menolong supaya tetap bersatu di tengah keberagaman, kita harus saling tolong menolong. Selain itu apa? Saling menghargai. Jadi walaupun tadi ada yang orang tuanya Jawa, ada yang Bone, kita tetap harus saling menghargai, tetap bermain bersama. Oke, selain tadi yang 2 itu, ada di sini 4 contoh yang Bunda tampilkan yang merupakan sikap agar tercipta persatuan. Ini 4 contoh ya, masih ada beberapa yang termasuk sikap agar tercipta persatuan di dalam kelas. Contohnya rela berbagi dengan teman. Jadi kalau ada bekalnya, ada teman yang tidak bawa bekal, boleh dibagi bekalnya supaya temannya juga bisa sarapan. Saling menghormati. Jadi meski tadi beda
asalnya orang tua, kita harus tetap saling menghormati, menghargai perbedaan dan saling tolong menolong. Kalau ada temannya yang kesusahan, kita bantu. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi sudah sampai di materi akhir pembelajaran kita. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Masih mau belajar atau tidak? Oke, masih mau. Kalau gitu kita pompa dulu semangatnya dengan cara tepuk semangat. Oke, siap? Tepuk semangat. 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 Oke. Oke, tadi sudah belajar tentang kebersihan lingkungan dengan keberagaman di dalam kelas, persatuan dalam keberagaman di dalam kelas. Selanjutnya kita akan bermain. Siapa yang mau main? Oke, semua. Oke, kalau gitu kita akan bermain. Permainannya ini Bunda bagi nanti dalam 2 kelompok. Ada yang Bunda kasih kelompok soal, ada kelompok jawaban. Kelompok soal dan jawaban nanti saling mencari yang mana ya jawaban dari soal nomor 1, cari jawabannya di kelompok jawaban. Oke? Paham? Jadi nanti saling mencari jawaban dari kartu yang kita pegang masing-masing. Oke, kalau gitu sebelum mulai, Bunda bagi kelompok dulu. Silahkan didengar dulu nama-namanya, nanya. Oke, sudah tahu kelompoknya? Oke, sudah. Kalau gitu coba lihat kartu yang Bunda pegang. Di sini ada warna kuning dan biru. Warna biru ini untuk kartu soal, artinya untuk kelompok soal. Warna kuning ini untuk kelompok jawaban. Di kelompok soal ini ada nomor soalnya. Nomor 1, kemudian soalnya. Jadi nanti Bunda minta satu-satu berpasangan dengan jawabannya untuk datang membacakan hasilnya ya, jawaban dengan soalnya berurutan dari nomor soalnya yang kalian pegang. Oke, paham? Paham. Oke, kalau gitu Bunda bagikan nak ya. Ini silahkan kelompok soal, kelompok jawaban. Oke, kita bermain cari jawabannya 5 menit. Yang tidak dapat nanti kita kasih hadiah. Hadiahnya menyanyi yang tidak dapat jawabannya. Oke, tidak dapat pasangannya. Oke, sepakat? Oke, kalau sepakat, hitungan ketiga silahkan dicari teman atau jawaban dari kartunya dan soalnya. Siap? 1, 2, 3. Oke. Sudah dapat semua? Oke. Hitungan ketiga, waktunya sudah habis. 1, 2, 3. Oke, waktunya habis. Silakan bergabung dengan pasangannya masing-masing. Yang tidak dapat pasangan, boleh ke samping kirinya Bunda. Oke, yang dapat pasangan berdiri sesuai dengan pasangannya, bersama pasangannya. Oke. Oke, sebelum kita kasih hadiah untuk yang tidak dapat pasangan, Bunda minta tolong untuk yang dapat soal pertama untuk bacakan jawabannya. Mana yang dapat soal pertama? Ketemu dengan pasangannya? Ketemu. Oke, kalau gitu silahkan bantu Bunda bacakan soal dan jawabannya. Oke. Tepuk tangan untuk pasangan soal 1. Oke, selanjutnya soal kedua. Dapat pasangannya, Nak? Dapat. Oke, silahkan bantu Bunda bacakan soal dan jawabannya. Oke. Bagaimana yang lain? Jawabannya tepat atau keliru? Keliru? Oke, kalau keliru apa jawaban tepatnya ya? Oke, betul sekali ya. Jawaban tepatnya harusnya berkata bersih. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok
soal 2. Oke, selanjutnya tadi setiap kelompok sudah membacakan soal dan jawabannya. Tadi Bunda janji di awal sebelum main games, yang tidak dapat pasangan dapat hadiah bernyanyi, tampil bernyanyi di depan kelas. Oke, kita panggil dulu temannya yang tidak dapat pasangan. Silahkan, hitungan ketiga mau nyanyi apa, nak? Oke, lagu Pelangi. Oke, boleh. 1, 2, 3. Yang lain boleh diiringi temannya dengan tepuk tangan. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk teman-temannya semua. Oke, tadi kita sudah main game sama-sama, sudah belajar juga materinya. Sebelum pulang, Bunda punya lembar kerja, tolong dijawab sama lembar evaluasinya, anaknya. Silakan dikerja mandiri masing-masing. Oke? Oke, sudah selesai, silakan dikumpulkan. Oke, sudah siap pulang? Oke, sebelum pulang, kita sama-sama dulu menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini. Oke, siapa yang mau bantu Bunda untuk menyimpulkan atau menyebutkan kembali apa yang tadi kita pelajari sama-sama? Apa yang kalian pahami hari ini? Oke, coba Abisar. Apa Abisar? Oke, betul sekali ya. Hari ini kita belajar tentang kosakata lingkungan bersih dan sehat. Kosakata lingkungan sehat dan bersih. Ada tadi apa? Kosakatanya ada bersih, ada kotor, ada sampah, ada penyakit. Jadi sudah tahu artinya penyakit? Oke, apa artinya penyakit? Oke, terbebas dari tubuh mengalami gangguan kesehatan. Betul sekali ya. Oke, selain itu, apa yang dipelajari tadi? Oke, keberagaman dalam persatuan dalam keberagaman. Contoh sikapnya supaya tetap terjalin persatuan di dalam kelas. Saling menolong, betul sekali. Apalagi saling menghargai, apalagi saling membantu, betul sekali ya. Tadi ada 4 kan yang Bunda tampilkan. Oke. Oke, sebelum Bunda tutup pembelajaran hari ini, Bunda tanya ada tidak yang mau ditanyakan dari keseluruhan kegiatan kita hari ini? Oke, kalau tidak ada, Bunda sampaikan besok itu kita akan belajar pembelajaran ketiga tetap di subtema 4 hidup sehat dan bersih hidup sehat dan bersih, subtema 2 hidup sehat dan bersih di sekolah. Silahkan boleh di rumah dibaca-baca dulu bukunya supaya besok lebih semangat lagi, lebih siap lagi belajarnya. Oke? Oke. Kalau gitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang bertugas hari ini memimpin doa? Oke, silahkan nak. Bantu Bunda untuk pimpin temannya berdoa. Oke, sikap berdoa yang baik, tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Doa setelah belajar. Amin. Oke, silahkan pulang. Sebelum pulang, Bunda tanya-tanya. Oke, yang paling duduk rapi pulang duluan. Yang akan dikasih pertanyaan pertama. Oke, Abisar, pertanyaannya apa tadi artinya bersih? Oke, bebas dari kotoran. Oke, boleh pulang. Selanjutnya Afan. Afan, contoh sikap keberagaman apa? Oke, tolong menolong, betul sekali. Oke. Tapi Bu, sudah selesai praktek mengajarnya?
Ya, terima kasih. Oke, makasih. Dilanjutkan dulu Bu Aswat. Jadi saya lagi sedikit lagi di sini. Sampai pukul 10 saya di sini. Ya, Siap. makasih. Baik, Ibu Siti Nurhalisa, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan saya, Ibu ya. Ya, Bu. Eh, Alhamdulillah. baik, tadi yang diangkat masalah keberapa itu, Bu? Masalah ketiga, Bu. Masalah ketiga. Oke. Saya tanya dulu, Ibu. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah ketiga tadi? Oke, jadi ada beberapa tahapan Bu yang saya lakukan sebelum untuk mengidentifikasi masalah saya yang saya angkat ini. Yang pertama itu dengan observasi di kelas, apa saja yang kendala yang saya temukan di sekolah, utamanya di kelas saya. Kemudian setelah melakukan observasi, saya juga melakukan kajian literatur terkait mencari jurnal-jurnal yang mendukung permasalahan saya ini. Selain itu saya juga melakukan wawancara. Wawancara ini saya lakukan dengan 5 narasumber. Saya menemui teman sejawat saya di sekolah, mempertanyakan apakah permasalahan ini juga dihadapi di kelasnya. Kemudian saya juga menemui guru yang mengajar di tempat lain selain di teman sejawat tadi. Kemudian saya juga mewawancarai kepala sekolah, saya mewawancarai pengawas. Kemudian saya juga mewawancarai pakar. Pakar ini yang saya wawancarai kemarin itu Bu, Ketua KKG. Oke, dari kegiatan wawancara dan wawancara dengan narasumber serta ya wawancara saja ya dulu Bu ya, karena belum eksplorasi ya. Apa yang kendala apa yang Ibu temui pada saat itu? Saat wawancara Bu, kemarin itu Bu karena biasa yang narasumbernya Bu agak sulit untuk ditemui, utamanya pakar dengan pengawas, itu harus bertepatan dengan jadwal supervisinya, jadi keliling untuk supervisi. Saya butuh 2 hari itu untuk bisa temui beliau di rumahnya. Kalau pengawas, untuk pakar, waktunya itu kemarin cuma lewat WA Bu, saya komunikasinya lewat WA, dan agak terbatas sebenarnya kalau lewat WA Bu dibanding dengan tatap muka langsung, karena beliau penjelasannya singkat-singkat. Jadi kalau upaya untuk menggali lebih dalam lagi permasalahannya itu agak berat karena beliau balasnya itu singkat, kemudian ada jedanya biasa Bu, biasa 30 menit kemudian baru direspon lagi pertanyaan selanjutnya yang saya lemparkan ke beliau. Oke, selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu mengeksplorasi solusi dari masalah, bagaimana caranya Ibu mengeksplorasi akar penyebab masalah dari masalah yang telah diidentifikasi? Oke, cara mencari akar penyebab masalahnya itu kemarin lewat kajian literatur Bu, saya mencari literatur dulu apa saja penyebabnya, sama observasi juga di kelas Bu. Kira-kira apa yang selama ini saya lakukan di kelas yang mungkin menyebabkan masalah ini timbul atau yang belum saya lakukan di dalam kelas ini sehingga permasalahan ini muncul di dalam kelas. Selain itu saya melakukan kajian literatur juga, saya mencari dengan kata kunci misalkan penyebab permasalahan ini, nanti muncul di situ beberapa akar, ternyata faktor-faktornya. Selain itu saya juga wawancara teman sejawat, 5 narasumber juga tadi Bu, seperti pengawas, pakar, ada kepala sekolah dan teman sejawat serta guru. Dari beberapa akar penyebab masalahnya itu saya buatkan peta, kemudian saya tarik kesimpulan, oh ternyata misalkan permasalahan saya itu yang menyebabkan rendahnya misalkan aktivitas belajar siswa, ternyata model yang digunakan guru ini monoton atau kurang bervariatif, motivasinya siswa rendah sehingga tidak aktif dalam belajar, guru terlalu
tegas dalam menjelaskan, ada yang dari pengawas misalkan menjelaskan mungkin dalam mengajar metode yang digunakan kurang mengena dengan siswanya, karakteristik siswanya atau materinya. Jadi saya tarik kesimpulan, oh ternyata motivasi belajar ini berpengaruh juga, yang mempengaruhi juga itu ternyata model dari motivasi metodenya, bisa juga dengan menerapkan modelnya. Jadi saya tarik kesimpulan, oh penyebab masalahnya ternyata selama ini model yang digunakan guru itu kurang kreatif atau kurang inovatif. Guru cenderung menggunakan model yang sama dalam jangka waktu yang lama, sehingga siswa merasa bosan dan jenuh dengan pembelajaran yang langkah-langkahnya itu kegiatannya itu saja berulang, sehingga anak-anak menghafal, oh sebentar ini gurunya pasti absen deh, habis absen pasti kita diminta mengamati gambar, sudah mengamati gambar kita dikasih LKPD, sudah dikasih LKPD kita diizinkan pulang. Jadi anak-anak menjadi hafal kebiasaan-kebiasaan guru karena model yang digunakan guru itu kurang bervariatif dan inovatif. Seperti itu, Bu. Oke. Ibu, setelah tadi identifikasi masalah apa dari berdasarkan RPP yang kita buat? Identifikasi masalahnya itu, Bu, aktivitas belajar siswa rendah karena cara mengajar guru itu monoton. Oke. Akar masalahnya? Model pembelajaran yang digunakan kurang inovatif. Sekarang sudah ada identifikasi masalah, ada akar masalah. Nah sekarang, bagaimana Ibu menentukan alternatif solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi? Oke, sama langkah-langkahnya tadi, Bu. Saya lakukan wawancara kepada sebelum melakukan wawancara, saya lakukan kajian literatur dulu, Bu. Mencari sumber-sumber atau penelitian-penelitian yang pernah melakukan mengalami masalah yang sama seperti saya, kemudian solusi apa yang mereka pilih. Dari solusi itu, misalkan ternyata saya melakukan kajian literatur, saya dapat 3 alternatif solusi yang mereka berbeda yang mereka tampilkan. Literatur pertama menggunakan model ini, literatur kedua mengarahkan untuk menggunakan media, literatur ini menggunakan diarahkan. Solusi yang Ibu peroleh pada saat melakukan wawancara dan kajian literatur. Ya, Bu. Ada berapa alternatif solusi yang Ibu dapatkan atau peroleh pada saat Ibu melakukan eksplorasi? Ada 5, Bu. Ada 5. Dari kelima itu Ibu memilih yang mana? Make a match, Bu. Make a match. Oke. Model Bisa pertanyaan saya kemudian, apakah Ibu yakin bahwa solusi memilih model kooperatif ya? Ya, Bu. Model kooperatif tipe make match itu dianggap paling relevan atau paling sesuai untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi di kelas. Menurut saya, Bu, berdasarkan kajian literaturnya dan wawancaranya dapat dan menganalisis kondisi kelas saya yakin bahwa dengan menerapkan make a match ini dapat meningkatkan aktivitas memecahkan masalah saya. Karena make a match ini, sebelum mengambil keputusan untuk menerapkan make a match ini, saya juga memperhatikan karakteristik peserta didik saya, karena saya mengajar di kelas 2 yang dominan masih senang bermain. Dengan make a match ini akan meningkatkan motivasinya untuk aktif belajar, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke, selanjutnya bagaimana cara Ibu menuangkan solusi yang terpilih tadi ke dalam perangkat pembelajaran? Oke, caranya, Bu, saya pilih dulu materinya, apa yang akan saya pelajari, kemudian saya apa yang akan saya ajarkan? Ya, apa yang saya akan ajarkan. Kemudian saya lihat KD-nya apa. Kemudian saya lihat KD-nya, saya buatkan indikator dengan menggunakan KKO, kata kerja operasionalnya. Kemudian saya bikin indikatornya. Setelah itu indikator pencapaiannya. Setelah itu saya buat
rancangan pembelajarannya RPP-nya sesuai dengan memasukkan langkah-langkah make a match ke dalamnya. Kemudian saya untuk mengukur keberhasilannya ini nanti saya pakai lembar observasi dan lembar kerja siswa untuk mengukur apakah betul aktivitasnya meningkat dan juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Seperti itu, Bu. Oke, selanjutnya uraikan sintak model match-match. Oke, ada sintaksnya itu yang pertama menjelaskan guru menyajikan materi, kemudian membagi kelompok siswa, siswa mencari pasangan kelompoknya, kemudian mempresentasikan hasil diskusi atau cari pasangannya, kemudian evaluasi atau presentasi. Sudah, Bu? Ya, Bu. Oke, selanjutnya bagaimana cara Ibu mengukur atau menilai bahwa rencana aksi yang telah Ibu kembangkan berhasil untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi? Oke, dengan membuat Bu lembar observasi. Saya membuat lembar observasi yang mengacu pada aktivitas belajar siswa karena permasalahan saya di awal tadi aktivitas belajar siswa. Jadi saya buat lembar observasi untuk mengidentifikasi apakah setelah menggunakan model pembelajaran ini betul-betul ada peningkatan hasil belajar siswa dibanding sebelumnya. Baik, selanjutnya Ibu, bagaimana caranya Ibu menetapkan tujuan pembelajaran? Oke, cara menetapkan tujuan pembelajaran dengan melihat indikatornya, Bu, indikator pembelajaran, KD-nya. Dari KD-nya saya membuat indikator, kemudian indikator saya buat tujuan pembelajarannya dengan berpatokan pada kata kerja operasional. Selain kata kerja operasional, apalagi, Bu? Ya, Bu. Selain kata kerja operasional, apalagi? Oke, ada 4 hal yang harus saya perhatikan ketika menyusun indikator A, B, C, D. Saya memperhatikan audiensnya, behavior, kondisinya yang ingin dicapai, sama degree atau tingkat keberhasilannya. B-nya apa tadi, Bu? B-nya? B-nya apa? Behavior. 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 Itu agak susah saya sebut. Oke, apa itu audiens? Audiens itu, Bu, siswanya. Siswa. Kemudian behavior. Perilaku yang akan muncul misalkan menemukan ini. Oke, condition. Keadaannya, Bu. Keadaan yang dilakukan misalkan mencermati teks melalui diskusi. Oke, degree. Degree itu tingkat keberhasilannya, Bu. Misalkan dengan tepat. Baik, selanjutnya Ibu, menurut Ibu apa yang dimaksud dengan TPACK? Jangan kepanjangannya, Bu. Jangan kepanjangannya. Iya, Bu. Apa yang pemahaman tentang TPACK itu apa? Oke, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, Bu. Yang saya pahami. Contohnya tahu Bu Aswati ya, contoh konkretnya. Contohnya seperti tadi, apa? Bu, seperti saya menggunakan PowerPoint dalam proses pembelajaran yang saya tadi lakukan. Oke, sampai di situ saja. Selain PowerPoint berkali-berkali. Iya. Bisa juga, Bu, kayak misalkan video pembelajaran yang diputar. Cuma tadi yang saya gunakan itu yang saya gunakan, ya kayak YouTube, misalkan video pembelajaran yang dari YouTube bisa ditampilkan. Ada beberapa juga misalkan games-games, Bu, yang sekarang yang digital bisa kita gunakan di dalam kelas. Word apa itu yang menampilkan teks, jadi anak-anak bisa klik pilih sendiri soalnya, dijawab, nanti muncul di situ jawabannya tepat atau tidak. Cuma karena saya menggunakan make a match, jadi saya tidak pakai media-media seperti itu, Bu, yang menggunakan teknologi. Yang saya gunakan cuma PPT. Terkait dengan kegiatan literasi dan numerasi, apa
apa upaya yang Ibu lakukan untuk menumbuh kembangkan kemampuan literasi dan numerasi siswa? Oke, untuk literasinya Bu, saya biasanya Bu di awal semester itu saya buat kartu kontrol, salah satunya ini kartu kontrol. Jadi karena kalau cuma di sekolah, karena menurut saya Bu, membaca itu literasi itu hanya harus dibiasakan, numerasi juga harus dibiasakan. Jadi saya buat kartu kontrol. Di kartu kontrol itu timbal balik saya buat Bu. Lembaran pertama itu ada lembar ibadahnya anak-anak, sholat, mengajinya. Kemudian di lembaran berikutnya ada kayak ketika kita masuk perpustakaan ada di situ judul bukunya, apa isi dari bukunya, halaman berapa yang dia baca. Besok pagi sebelum masuk ruangan, saya tanya, saya minta kumpulkan, kemudian saya tanya, tadi malam ini baca apa yang ceritanya, coba diceritakan ke temannya. Itu contoh konkret yang pernah saya jalankan di kelas Bu. Kemudian ada sudut baca, ada di dalam kelas ada sudut baca yang harusnya setiap bulan atau setiap minggu itu diperbarui bacaannya, karena anak-anak kalau sudah beberapa pernah dibaca biasanya sudah bosan. Makanya harusnya setiap minggu minimal pekan atau bulan itu diperbarui. Cuma kendalanya ya di situ bukan bukunya kadang kekurangan. Kemudian saya punya dinding saya punya di kelas itu Bu bagian dinding untuk berkreasi. Biasa saya minta anak-anak buat puisi. Silakan tempel puisinya di dinding. Karena anak-anak suka meniru Bu. Kalau ada temannya yang dilihat bikin puisi, kemudian saya apresiasi puisinya, besoknya itu ada saja yang ikut juga bikin. Alhamdulillah ada yang ikut. Seperti itu contoh-contoh yang biasa saya lakukan. Kalau untuk numerasinya Bu, biasa sebelum pulang itu saya tanya-tanya ulang pembelajarannya sebelum pulang, kayak tadi proses pembelajaran saya. Sebelum pulang duduk rapi, dikasih pertanyaan yang bisa jawab, pulang duluan. Seperti itu Bu. Baik, cukup dari saya Ibu Nurhaliza. Ibu, makasih Bu. Ya, baik. Dari saya Bu Aswati, mohon maaf, saya potong. Ya. Iya. Saya komentari dulu ini sebentar ya. Baik, Bu. Siap-siap. Bu Siti Nurhalisa ini penyanyi artis terkenal dari Malaysia ya. Siti Nurhalisa. Produk baik. Bugisnya Bu. Tidak apa-apa, bagus namanya tuh. Anak saya Siti Nurhafiza. Anak saya namanya Siti Nurhafiza. Oh, beda dikit Bu. Oke. Ibu, saya tadi mendengar ya, pertanyaannya Bu Aswati betul-betul sudah mencakup semua, mulai dari tipek, mulai dari bagaimana Ibu menyusun perangkat ya. Mungkin ada satu, saya mau bertanya tentang ini, keterampilan abad 21 ya. Ada enggak muncul dalam aktivitas pembelajaran Ibu keterampilan abad 21? Misalnya kolaboratifnya, komunikatif, kreatif, kritis, ada enggak? Kalau yang ada Bu, kayak misalkan kooperatif, karena ini kan anak-anak tadi belajar dalam kelompok Bu, jadi mereka berkolaboratif dalam dalam proses kelompok tadi. Kalau Oke. Terganggu kiri jaringannya nih. Ya Bu. Kemudian komunikatif, jadi dalam mencari pasangan tentu dibutuhkan komunikasi satu sama lain, seperti itu Bu. Kemudian critical thinking, kemampuan berpikir kritis dalam menentukan jawaban. Supaya jawabannya tepat harus memiliki kemampuan berpikir kritis, karena bisa saja kalau tidak berpikir dengan kritis, bisa saja jawaban yang dari pasangannya itu tidak sesuai. Baik. Pertanyaan saya kan sederhana, Jita, pada aktivitas pembelajaran Ibu, apakah ada keterampilan abad 21 yang juga ditetapkan? Ya? Ibu.
Oke. Nah, jadi Ibu mengatakan ada ya, misalnya tadi bekerja bersama kan kooperatif ya, Iya, Bu. kemudian berpikir kritis ketika Betul. mereka menganalisis ya, Iya. ada permintaannya. Oke, baik. Nah, sekarang pandangan Ibu tentang tadi sudah ya keterampilan abad 21. Sekarang saya ngarah ke gurunya nih. Guru yang memesona itu seperti apa sih, Ibu, menurut Ibu? Guru yang memesona, guru yang mampu Iya. mengembangkan pembelajaran dengan menarik. Gurunya masuk ke kelas, siswanya bersemangat mengikuti pembelajaran. Nah, seperti itu, Bu. Menurut saya guru yang memesona baru datang, baru disebut namanya, yang akan mengajar ibu ini. Anak-anak langsung bersemangat karena mungkin bisa jadi cara mengajarnya yang menyenangkan, pembawaannya yang menarik, ramah dengan anak, sehingga anak-anak nyaman meski baru terdengar namanya, anak-anak sudah antusias untuk mengikuti pembelajarannya. Oke, baik. Saya kira cukup dari saya ya. Ibu boleh stop record ya. Mungkin Bu Aswati ini. Oh, ada Bu Aswati. Oh, ada. Ya, sudah bergabung. Bu Aswati cukup, Bu Aswati. Iya, oke. Kita minta Bu Siti Nurhalisa keluar dari breakout room ya, Bu ya. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.